Selamat pagi, hari ini kita belajar tentang laporan keuangan dalam akuntansi pemerintah. Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Nah, setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada kementerian, negara, atau lembaga menghasilkan laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Nah, berdasarkan PP RI nomor 71 tahun 2010, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 tahun periode pelaporan. Nah, adapun berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Nah, berikut ini unsur-unsur dari laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan yang pertama, yaitu semua penerimaan rekening kas umum, negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Yang kedua, belanja, yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kemudian ada transfer. Transfer yaitu penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Kemudian yang keempat ada surplus atau defisit, yaitu selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Kemudian ada pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran. Kemudian ada silpa atau silpa, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, yaitu selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN atau APBD selama satu periode. Yang kedua ada laporan operasional. Berdasarkan PPRI nomor 71 tahun 2010, laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, laporan operasional yang selanjutnya disingkat dengan LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, berikut ini adalah informasi yang disediakan dalam atau yang disajikan dalam laporan operasional. Yang pertama, besar beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanannya untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas perolehan, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang ketiga,
prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatangkan dengan cara menyajikan laporan secara komprehensif. Kemudian yang keempat, penurunan ekuitas apabila defisit operasional dan peningkatan ekuitas apabila surplus operasional. Kemudian yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Berdasarkan PPRI nomor 71 tahun 2010, laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, laporan perubahan ekuitas atau disingkat dengan LPM menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus atau defisit LO untuk periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan salah satu jenis laporan baru yang harus disusun berdasarkan basis akrual dan disajikan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual atau full accrual accounting cycle. Nah, selanjutnya ada neraca. Berdasarkan PPRI nomor 71 tahun 2010, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non-lancar dalam neraca akan memberikan informasi mengenai aset atau barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang. Nah, informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Dan berikut ini adalah unsur-unsur neraca. Setiap unsur-unsur dapat akan jelaskan secara singkat saja. Yang pertama, aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Kemudian ada kewajiban, adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penjelasannya untuk penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kemudian ada ekuitas, merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ada juga pendapatan, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Kemudian beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dan kemudian ada pendapatan LRA, adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang penambahan saldo anggarannya lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah daerah serta tidak perlu dibayar kembali. Kemudian untuk pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Kemudian ada laporan arus kas. Berdasarkan PPRI nomor 71 tahun 2010,
Laporan arus kas menyajikan kas hubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal. Untuk penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas atau saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Sedangkan berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, laporan arus kas selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atau taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Yang keenam, catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, catatan atas laporan keuangan yang selanjutnya disingkat dengan CALK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, neraca, dan LAK dalam rangka mengungkapkan yang memadai. Secara umum, struktur CALK mengungkapkan hal-hal yaitu yang pertama informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, kemudian informasi tentang informasi tentang kebijakan tentang fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Kemudian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikutnya dengan kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target. Kemudian informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Kemudian ada rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya. Lalu ada informasi yang diharuskan oleh penyertaan standar akuntansi pemerintah. Kemudian informasi lainnya yang dipergunakan untuk menyajikan penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Ya, materi kita sampai di sini dulu. Selamat belajar, semangat belajar. Jika ada pertanyaan, silahkan WA, email, atau telepon ke MEM. Terima kasih.